Tuhan, terima kasih buat satu minggu kami boleh ketemu lagi untuk bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, syung-syung, pakai mulut bibirnya, supaya setiap firman yang disampaikan berasal daripada Tuhan saja, menjadikan kami yang hadir hari ini menjadi tanah yang subur, sehingga setiap firman yang ditabur boleh bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Amin. Oke, ya seperti saya katakan tadi, saya ini sebelum memberikan pelajaran-pelajaran seperti ini, saya selalu minta tolong Tuhan. Tuhan, apa Tuhan mau bicara? Ya, sebenarnya apa yang Tuhan mau kasih tahu buat saudara-saudara saya, teman-teman saya. Karena saya nggak bisa, jujur saya nggak bisa apa-apa. Saya cuma minta tolong Tuhan mau kasih tahu apa. Kenapa belakangan ini kita ngomong soal penguasaan diri, pencobaan, ya, hal-hal yang bisa merusak keimanan kita. Kenapa gitu loh. Dan hari ini kita akan bicara mengenai kembali lagi pencobaan. Ya, saya juga nggak mengerti kenapa harus kita bicara mengenai pencobaan. Hari ini kita melihat bahwa kita ini hidup di dunia yang sangat jahat. Setuju nggak? Dunia yang sudah nggak benar. Ya. Jadi kalau kita mau jujur lagi bahwa kita nggak pernah tahu kapan Yesus datang. Kita nggak pernah tahu. Tapi satu hal yang pasti, ya pasti ini firman Tuhan ngasih tahu bahwa kedatangan Yesus itu tiba-tiba. Nggak ada yang tahu kapan, tapi pasti datang. Ya. Jadi bagaimana kita harus tahu Yesus itu akan datang? Ya. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita. Dan sekarang ini tugas saya adalah mempersiapkan diri kita. Kita harus mempersiapkan bagaimana menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Itu loh. Karena kalau kita lihat dunia zaman sekarang ini, benar-benar kita udah jangan mikirin soal masalah duniawi lagi. Udah nggak usah mikirin. Bukannya kita nggak boleh mikirin soal kerjaan, nggak boleh mikirin soal keuangan. Boleh-boleh saja, bukan nggak. Tapi jangan menjadi sebuah fokus. Fokus kehidupan dalam hal keduniawian. Jangan kita melihat apa yang di bawah, tapi harus kita menongok ke atas. Ya. Karena kalau kita selalu berpikir mengenai hal-hal kehidupan kita, keduniawian kita akan terseret terus dengan hal-hal yang duniawi. Kita akan lupa akan Tuhan. Padahal akhir-akhir zaman ini, di mana kita lihat sendiri, mata kepala kita lihat sendiri loh. Kita dengar, kita lihat, kita rasakan. Dunia ini bukan semakin hari semakin benar. Dunia ini bukan mulai sampai hari ini bukan makin baik, tapi makin amburadul. Dari mana? Dari start orang-orangnya, manusia-manusianya sampai kepada natural disaster, bencana alam. Bencana-bencana alam yang sudah kita lihat itu intensinya makin hari bukan makin sedikit, makin banyak dan makin dahsyat. Itu sudah terjadi belakangan ini. Banyak hal-hal bencana alam yang belum pernah kita dengar terjadi. Pernah lihat juga enggak kayak begini, model-model kayak begini, nggak pernah lihat. Ya kan? Gempa bumi yang modelnya muter-muter, ya, hujan es kayak kemarin di Texas. Minggu lalu
Amerika di Texas itu yang namanya badai salju badai itu bisa jalanan, lagi enak-enak jalanan nih. Orang naik mobil di Amerika ini kalau lagi jalan mobil di jalan tol mah kenceng-kenceng lah itu ya. Itu tiba-tiba jalanannya jadi es. Kita bilang di sini namanya black ice. Itu ya mobil udah udah tiba-tiba jadi es, itu mobil pada nyelorong-nyelorong semua. Udah tabrak sini tabrak sana, yang belakang truk segede-gede apa nggak tahu hajar jeder itu hancur semua. 133 mobil. Itu mobil bisa naik ke atas mobil. Tiba-tiba jadi es. Texas itu dihajar badai salju yang belum pernah terjadi 100 tahun. Belum pernah terjadi. Mereka nggak pernah ngerasain musim salju kayak begini. Bukan hanya musim saljunya kayak begitu, gara-gara dingin seperti itu apa? Nggak ada listrik. Musim dingin nggak ada listrik. Bisa bayangin nggak musim dingin nggak ada listrik? Dinginnya kayak apa di rumah? Rumahnya jadi es. Itu pipa-pipa air pada hancur, pecah. Karena jadi es pecah, bocor, rumahnya bocor. Bocornya bukan bocor bintik-bintik, bocornya kayak air terjun. Karena apa? Air dari pump. Itu ngalir terus, saking ngalir, saking dinginnya, jadi es. Dari rumahnya banyak es. Banjir di rumah, banjirnya es. Udah karena saking kedinginan, tau nggak mereka untuk bisa biar anget badannya? Bangku dibakar, sofa dibakar, segala-galanya dibakar. Bakarnya di dalam rumah. Tahu nggak udah bakar dalam rumah? Keracunan semuanya, keracunan asap. Masuk rumah sakit, rame minta ampun rumah sakit. Udah gitu saking kedinginannya mereka apa? Mereka masuk mobil, ngapain? Nyalain mobil, taruh biar nggak kedinginan, masuk nyalain pemanas dalam mobil. Pada pingsan di dalam mobil, keracunan. Terakhir, belum lama, orang bilang apa? Ada suami istri, udah ada umur, suaminya jadi es, mati jadi es, orangnya jadi es. Kasihan nggak tuh? Nah, itu jadi agak ini ya, agak kita nggak pernah lihat, kita nggak pernah dengar. Sekarang kita dengar dan kita lihat intensinya semakin hari semakin gila-gilaan. Jadi kita harus mempersiapkan diri. Tuhan sudah kasih tahu tanda-tandanya kedatangan Dia, tapi kita tidak akan pernah tahu kapan. Tapi Dia sudah berikan kita tanda-tandanya. Ya, tanda-tandanya jelas. Apa yang ditulis, bahkan apa yang dikatakan Yesus sendiri di dalam Matius 24, ya, itu sudah jelas sekali. Oke, dan hari ini kita akan belajar mengenai pencobaan. Ya, saya sudah sering ngomong soal pencobaan, bagaimana strateginya setan. Ya, kita pernah belajar strateginya setan memberikan kita pencobaan. Lalu kita bicara bagaimana menguasai diri minggu lalu kalau masih ingat, ya, penguasaan diri, kita harus bagaimana menguasai diri, ya, macam-macam. Jadi kalau kita ngomong soal pencobaan, setiap orang, kita ini semua nih, kita ngomong yang ada di sini aja nih, setiap orang pasti punya pencobaan dan pasti mengalami pencobaan. Betul nggak? Apalagi kita ini orang Kristen. Pernah ingat nggak saya kadang ngomong, kenapa kita ada pencobaan? Kenapa Tuhan izinkan kita dapat kena pencobaan? Ingat nggak? Itu minggu lalu saya baru ngomong. Ada ingat nggak? Kenapa kita dikasih izin, bukan dicobai loh, ya. Tuhan berikan izin. Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan, tapi diberi izin untuk dicobai. Kenapa? Nah itu, saya pernah kasih tahu. Kalau lupa, saya kasih tahu lagi. Karena kita beda. Kita ini anak-anak Tuhan. Kita ini yang sudah kenal Kristus itu orang yang beda. Ya. Jadi kita ini orang Kristen, ya, kita ini berbeda. Tuhan pisahkan daripada orang yang tidak benar. Kita ini sudah jadi orang benar melalui Kristus. Kita dibenarkan oleh karena Kristus, bukan kita jadi benar hidupnya, bukan. Kita tetap hidupnya dalam dosa, tapi kita dianggap benar karena Kristus. Maka pencobaan itu datang terus. Ya. Pasti karena kita anak Tuhan, ya. Mungkin sampai mati kita akan mengalami pencobaan. Jangan berharap kita nggak bakal dapat pencobaan lagi, nggak akan. Sampai mati pun kita pasti
datang pencobaan itu, ya. Mungkin pertanyaannya, bagaimana kita menghadapi pencobaan itu gimana caranya? Nah, itu pertanyaannya. Ya, yang kedua, eee, jalan keluarnya gimana? Kalau ada pencobaan jalan keluarnya gimana? Nah, itu mungkin pertanyaan buat kita, ya, buat kita. Apalagi kita orang Kristen ya, kita harus tahu bahwa harus ada jalan keluarnya, harus. Kita tahu, gitu loh. Atau karena kita keenakan, hidup sebagai orang Kristen, keenakan, ada nggak orang Kristen yang hidupnya keenakan? Banyak. Saking enaknya hidupnya, ya, duitnya banyak, ngaku Kristen, dia lupa, dia nggak tahu jalan keluarnya nggak, dia nggak tahu. Kenapa? Karena nggak terlalu dekat sama Tuhan. Itu jawabannya. Nggak ada lagi. Jadi kita jangan seperti itu, ya, akhir zaman. Lalu kalau kita ya sebagai orang Kristen, ini jujur ngomong ya, saya harus kasih tahu, saya mempersiapkan ini baru kemarin. Saya siapin topik sebenarnya mau ngebahas akhir zaman. Kita mau kembali lagi ke dalam akhir zaman, ya, tentang Daniel, buku Daniel. Buku Daniel ada 12 apa pasal. Saya lagi udah siapin. Tiba-tiba kemarin bisa ngomong, Tuhan mau ngomong ini, nggak salah nih. Saya tidur hampir jam 1:30 semalam. Saya pagi berdoa, Tuhan mau ngomong apa nih? Saya udah siapin nih. Tiba-tiba ngomongin soal pencobaan. Udah. Jadi waktu kemarin kerja, saya ada waktu kosong sekitar 1 jam, 1,5 jam. Saya tidur setengah jam, 1 jam saya pakai untuk bikin. Nggak selesai, karena mesti kerja. Pulang kerja malam. Pulang kerja, makan, habis makan kerjain ini lagi. Jadi ya masih fresh lah sedikit mengenai apa yang saya sudah siapkan. Agak seru gitu loh. Ya. Jadi apa namanya, kalau kembali lagi kita ngomong soal kita orang Kristen yang sudah bukan mengerti, kita sudah mengenal Kristus dengan benar. Kita harus tahu bahwa Yesus itu punya cara atau punya jurus nih, kalau kita ngomong film kungfu, Yesus tuh punya funsu, punya jurus yang paling mantap, yang paling jitu. Dia punya jurus bagaimana menghadapi pencobaan itu. Ya. Nah, sebelum kita cari tahu jurusnya jurus apa nih? Jurus monyet, jurus cengcorang. Bukan, jurusnya Tuhan tuh macam-macam, ya. Jadi kita seperti kita nih kalau mau perang nih ya. Kalau kita mau perang, pertama-tama yang harus kita tahu apa? Kekuatan musuh. Sebelum kita perang melawan orang, melawan musuh, kita mesti tahu kekuatan dia seperti apa. Kalau kita sudah tahu kekuatan dia, kita bisa mempersiapkan diri melawan kekuatan itu. Kalau kita mau perang sama negara lain, mau sama orang atau apa gitu, kita nggak tahu apa-apa, tahu perang sama dia, nggak tahu dia lebih kuat dari kita, repot, urusannya panjang. Ya, jadi kita mesti tahu, ya, pencobaan itu apa, kita mesti tahu dulu, ya kan? Musuh kita itu pencobaan, ya. Pencobaan itu apa? Mesti tahu dulu pencobaan itu apa, bentuknya gimana. Itu pertanyaan. Kita selalu harus banyak bertanya, pencobaan itu seperti apa, bentuknya seperti apa, tujuannya apa, itu pencobaan ada. Pencobaan itu datang tujuannya apa? Kita mesti tahu juga dulu. Ya, ini kita kalau mau perang tuh namanya sistem pertahanan kita, ya, defense system bahasa Inggrisnya. Jadi sistem pertahanan kita tuh apa? Kedua, yang terakhir apa? Dalangnya siapa? Ya, siapa yang bikin pencobaan itu? Kita mesti tahu dulu supaya kita tahu nih kekuatan si pencobaan ini seperti apa, agar kita ini bisa bikin satu sistem pertahanan yang sangat kuat sehingga waktu diserang kita tahu. Kalau kita perang itu kita udah siapin alat-alat perang kita, musuh datang kita udah tahu kekuatan dia cuma segini. Kalau gitu kita mesti bikin kekuatan yang lebih besar supaya waktu dia serang kita tangkis, bahkan kita serang balik. Nah, itu kira-kira seperti itu, ya. Jadi pencobaan itu seperti apa, bentuknya seperti apa, tujuannya apa, lalu dalangnya siapa. Nah, itu 4 ini seperti kita lagi perang. Kita mesti tahu ini 4 ini itu apa, ya. Jadi kalau kita mau jujur, ya,
kita ini semua yang hidup nih, hidup sebagai orang Kristen ya. Kalau orang di luar Kristen, maaf bagi teman-teman yang dengar, kalau kalian belum mengenal Kristus, repot, benar-benar repot hidupnya. Saya berdoa buat teman-teman yang mendengar, yang masih percaya Kristus tuh pelan-pelan, sedikit-sedikit, separuh-separuh, kalian akan hidupnya repot. Tapi kita sekarang di sini kita lagi belajar supaya kita mengenal Kristus dengan benar. Jadi kita sebagai orang Kristen yang sudah mengenal Kristus, kita, sekali lagi saya mau kasih tahu ini penting, kita tidak bisa hidup tanpa pencobaan. Jadi jangan pernah berpikir nggak akan ada pencobaan. Kita tidak akan pernah bisa hidup tanpa pencobaan. Saya sudah katakan tadi bahwa pencobaan itu pasti datang sampai kita mati. Ya. Kita tidak bisa hidup tanpa pencobaan, tapi ada tapinya. Kita bisa tidak jatuh terus-terusan. Ya. Beda ya. Kita tidak bisa hidup tanpa pencobaan, tapi kita bisa tidak jatuh terus-terusan. Ngerti nggak maksudnya? Contohnya gosip. Saya ngegosip nih ya. Ini pencobaan nih. Ada nggak? Kita belajar waktu itu penguasaan diri soal ngegosip, ya, soal keuangan semacam-macam. Salah satunya gosip. Siapa di sini yang nggak pernah gosip? Setan kasih pencobaan. Nih, lu gosipin tuh orang tuh. Duitnya banyak ya, paling main dukun. Aduh, itu orang gayanya kayak begitu. Pasti beginilah orangnya. Si Capca itu, saya tahu latar belakang dia. Saya tahu tuh dulu miskin. Jualan bakmi aja nggak laku. Sekarang bisa kaya. Karena apa? Main ini. Itu gosip. Pertanyaannya, waktu umur 10 tahun gosipnya? Gosip. Umur 15 tahun gosip nggak? Gosip. Umur 20 tahun gosip nggak? Gosip. Umur 30 masih gosip nggak? Gosip. Umur 60 tahun masih ngegosip nggak? Masih. Umur 80 tahun masih ngegosip nggak? Masih. Kenapa saya tahu? Saya kan kerja di restoran. Saya udah ketemu orang dari umur yang 15 sampai umur 80. Umur 80 masih ngomongin. Wah, tuh sih ngomong udah ngomong udah bongkok-bongkok. Si Donald Trump katanya begini begini. Wah, itu orang nggak bener. Nah, itu gosip. Jadi jatuh terus menerus itu hidup. Jatuh ke dalam yang sama, percobaan yang sama. Nah, itu dia. Jadi pada saat kita kita tidak bisa hidup tanpa pencobaan, si gosip misalnya. Tapi kita bisa nggak jatuh ke dalam dosa gosip terus-terusan. Bisa. Saya ini nggak mau gosip lagi. Bisa nggak? Bisa. Tapi pada saat kita jatuh, kita tahu, wah nggak bener ini. Kalau orang hidup jatuh terus dalam kondisi gosip tiap hari, terus-terusan, itu berarti dia nggak kenal Tuhan. Yang saya bilang tadi, kalau orang yang belum mengenal Tuhan, dia akan terus menggosip, bukan 10 tahun sekali, setiap hari. Pasti ngegosip. Ya. Jadi kalau kita jatuh ke dalam satu pencobaan, dan kita pasti terus-terusan minta ampun sama Tuhan, pasti. Ya. Jadi kita mungkin hidup dengan dosa yang sama sampai mati mungkin ya. Misalnya dosanya dosa gosip gitu misalnya. Sampai mati kita akan hidup seperti itu. Bisa. Ya, kita mungkin pikir, udah dah, saya hidup dengan dosa yang nggak hilang-hilang nih. Dalam hidup saya nggak hilang-hilang dosanya. Atau mungkin saya mati bersama dosa saya ini gitu kan. Ya mungkin aja, benar, mungkin aja. Tapi kita nggak jatuh ke dalam dosa. Kita bisa aja hidup dalam dosa yang sama, misalnya dosa gosip. Tapi kita bukan hidup dalam, kita nggak akan jatuh ke dalam dosa, enggak. Ya. Kita tidak dikalahkan oleh si dosa. Kita pasti jatuh, udah pasti. Tapi intensinya tidak setiap hari. Karena kita masih hidup dalam daging, pasti pencobaan itu datang. Tapi bagaimana kita
punya sistem kekuatan dalam hidup kita supaya kita bisa menangkis itu semua, menangkal itu semua. Kita harus memiliki karakter yang kuat dalam menghadapi pencobaan itu, sistem pertahanan yang sangat kuat. Ya. Nah, kalau kita ngomong soal sistem pertahanan yang kuat, di dalam Alkitab cuma ada satu orang. Dalam Alkitab cuma ada satu orang yang sudah mengalami itu semua, namanya Yesus. Cuman Yesus, nggak ada lagi yang bisa menangkis itu semua. Jadi tadi saya udah bilang, Yesus punya jurus jitu, ya, punya funsu. Ini jurusnya luar biasa, bisa ngalahin semuanya itu, pencobaan itu. Ya. Jadi kalau kita ingat Yesus itu dicobai, ya kan? Di Matius 4. Kita akan baca nanti di Matius 4. Bagaimana Yesus dicobai. Ini cerita yang udah basi ceritanya. Kalau orang udah lama dengar firman Tuhan, ngomongin ini lagi. Gue udah tahu lah ceritanya. Gue udah tahu gimana. Tapi udah tahu belum caranya? Udah tahu belum jurusnya? Jurus Yesus gimana? Ya kan? Itu pertanyaannya. Itu yang akan kita bahas sedikit ya. Jadi Yesus itu dicobai. Kita itu dicobai. Apa keinginan kita dicobai? Ada di sini angkat tangan minta dicobain, ada? Ada nggak di sini? Ada nggak orang doa, Tuhan, hari ini saya baru bangun. Saya minta ya pencobaan yang banyak, Tuhan kasih saya cobaan deh. Ada nggak yang doanya gitu? Mana ada orang bangun tidur minta doanya dikasih cobaan? Nggak ada. Tuhan, ada yang doanya gini, Tuhan terima kasih Tuhan sudah berikan kami hidup yang nyaman. Tolong Tuhan, jauhkan saya dari penyakit, jauhkan saya dari ini, jauhkan saya dari jauh, semua suruh jauhin. Sampai-sampai kadang-kadang Tuhan bilang, Tuhan, toko saya ini kurang rame, Tuhan, tolong dong bikin rame. Dukun kali Tuhan. Tolong dong jagain mobil saya, Kang parkir. Tuhan suruh jagain mobil. Ya kan? Itu doanya manusia. Tapi kalau nggak ada yang doanya minta pencobaan, ada di dalam Alkitab yang minta doanya pencobaan. Ada nggak? Ada nggak di Alkitab ada orang yang minta doanya pencobaan? Ada. Namanya Musa. Musa itu doanya itu selalu ada minta pencobaan. Dia tahu kalau nggak dicobai, nganggap diri Tuhan dia. Beneran. Itu dia. Ya. Jadi bukan kehendak kita, dan juga bukan kehendak Yesus. Lo ingat lo, dicobai. Hidup dalam pencobaan ya. Hidup dalam pencobaan. Kita nih hidup banyak pencobaan, jadi hidup dalam pencobaan. Tapi karena kehendak Allah, ya, bila kita memiliki sistem pertahanan dalam menghadapi pencobaan. Jadi bukan kehendak kita hidup dalam pencobaan. Bukan. Dan bukan kehendak Tuhan kita hidup dalam pencobaan, bukan. Tapi kehendak Tuhan ialah supaya kita hidup memiliki sistem pertahanan dalam menghadapi pencobaan. Jadi kalau pencobaan itu datang, sekali lagi seperti kita katakan, kita punya sistem keamanan, ya, sistem pertahanan untuk memproteksi hidup kita. Itu. Kita akan baca di Matius 4, bagaimana Yesus jurusnya ngalahin si setan. Kita lihat, kita bahas, ya. Kita share screen. Jadi nggak usah buka, kita lihat di sini, kita akan baca. Ya. Banyak hal-hal yang saya temui baru dalam firman Tuhan itu, dan saya akan bagikan. Dan itu lucu, seru. Oke. Lihat. Dari pertama kali kita baca, ya, ini judulnya pencobaan di padang gurun, ya. Semua orang tahu. Lihat. Kalau kita baca Alkitab, inilah gunanya kita belajar firman Tuhan. Inilah gunanya kita Bible study. Ya. Kalau kita baca Alkitab, bahasa itu penting. Ya, penting sekali supaya kita ngerti. Lihat. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Stop sampai di sini dulu sebelum kita lanjut ke bawah-bawah. Ada satu kata yang sangat menarik. Apa itu? Nih. Katanya cuma ini doang, maka. Ada kata maka. Ini kalau ada kalimat maka, ini artinya apa? Ini artinya ada suatu cerita sebelum cerita ini. Jadi kita mesti tahu dulu nih, ini ceritanya apa?
Ya ceritanya mundur ke belakang. Ini kan tadi ayat 4 nih, kita mundur ayat 3. Tuh. Kita lihat aja yang terakhir nih. Yesus dibaptis sama Yohanes Pembaptis nih. Ceritanya Yesus dibaptis sama yang dikatakan apa di sini? Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya, ya. Tetapi Yohanes Pembaptis mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena apa? Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, yang kepadanya lah aku berkenan." Jadi, kalau kita baca lagi yang namanya pencobaan di padang gurun, kalau kita sambung ceritanya, setelah Yesus dibaptis, Yesus dibawa oleh rohnya udah besar, berarti dibawa oleh Roh Allah. Kemana? Ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi istilahnya apa? Jadi Yesus itu ke padang gurun bukan mau jalan-jalan, mau kia-kia, bukan. Bukan mau ya nyantai-nyantai di padang gurun, enggak. Setelah Yesus dibaptis, Yesus itu mau menjalankan pelayanan dia. Seperti saya ini, saya sedang lagi mau menjalankan pelayanan saya. Yesus juga habis dibaptis, dia mau menjalankan pelayanan dia. Tapi dibawa roh Tuhan kemana? Ke padang gurun. Berapa lama? 40 hari. 40 hari. 40 malam. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Jadi 40 hari 40 malam, ngapain Yesus kerjanya? Berpuasa itu orang berpikir, nggak makan, nggak minum. Pada kenyataannya, Yesus setelah dibaptis dibawa ke padang gurun untuk ngapain? Ngobrol. Ngobrol sama siapa? Ngobrol sama Bapa di surga. Berkomunikasi sama Tuhan, berkomunikasi sama Allah Bapa. 40 hari 40 malam. Jadi dia mendekatkan diri kepada Bapa di surga untuk apa? Untuk mempersiapkan diri dia menghadapi pelayanan yang akan dia hadapi. Pelayanan dia dengan pelayanan kita beda. Beda beneran. Pelayanan Yesus itu sampai mati di kayu salib. Dia menanggung dosa kita. Kita punya pelayanan mengabarkan apa yang sudah dia lakukan. Jadi istilahnya apa? Kita nih orang Kristen, kalau mau melayani Tuhan, ingat, nomor 1 adalah kita harus apa? Kita harus puasa. Puasa bukan berarti puasa nggak makan, nggak minum. Puasa dalam arti kata kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus benar-benar mendengar itu yang namanya Tuhan ngomong, kita mesti dengerin. Gimana cara kita tahu kalau kita mesti dengar suara Tuhan? Baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Ya. Jadi 40 hari 40 malam kita lihat lagi, sambung. Lalu datanglah si pencoba itu, ya. Dan berkata kepadanya. Ini lagi bahasanya. Ini benar-benar bahasa yang harus kita harus kita selidiki dengan baik. Jika engkau anak Allah, dia pakai kata jika loh. Ini setan benar-benar nggak main-main loh. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti.
Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di atas bait Allah. Lalu berkata lagi, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Ini nggak mau kalah si setan. Pakai firman Tuhan. Nanti kita akan bahas kenapa dia pakai firman Tuhan. Mengenai engkau, ia memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, firman Tuhan lagi dipakai, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula pergi ke atas gunung. Ini ke atas bait suci kurang tinggi mungkin. Dia taruh di atas gunung yang paling tinggi. Dan memperlihatkan semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata, dia nggak pakai apa-apa lagi. Dia langsung straight away. Dia langsung mengeluarkan keinginan dia. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyalah iblis. Sebab ada tertulis, Yesus itu kalau sama setan, nggak ada istilahnya neko-neko, nggak ada. Yesus itu sama yang namanya setan, langsung hajar. Pakai apa? Ini, sebab ada tertulis, firman Tuhan. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu apa? Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ini kalau kita mau lihat lagi, kita mau tahu dulu. Ini si setan nih ngasih pencobaan ke Yesus. Ya. Si mama kemana ya? Hilang si mama? Yong? Halo? Oh, lagi ya. Jadi, kita melihat bagaimana si setan itu pakai kata-kata jika engkau anak Allah. Kalau kalimat bahasa Indonesia jika, itu sebuah kalimat pertanyaan. Setan itu pintar. Dia nggak pakai kata sejak engkau adalah anak Allah. Jika dan sejak itu beda. Ya. Jadi kalau kita melihat pencobaan itu datang, kita mesti tahu dari siapa dia datang, ya kan? Nah, jadi kita mesti tahu pencobaan itu apa, ya, bentuknya kayak apa, tujuannya apa, dalangnya siapa. Ya, kita mesti tahu dulu. Pencobaan itu, ada yang tahu itu apa? Pencobaan itu pada dasarnya artinya adalah sebuah bujukan, rayuan. Untuk apa? Untuk membuat seseorang, kamu dan saya, melakukan sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu namanya pencobaan. Pencobaan itu adalah bujukan atau rayuan kepada kita semua untuk melakukan sesuatu yang bukan kehendak Tuhan. Itu adalah pencobaan. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu yang salah, ya, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu adalah pencobaan untuk menjauhi kehendak dan rencana Allah. Jadi Yesus pada saat dia di padang gurun, dia itu dikasih tahu. Dia mesti tahu rencana Tuhan itu apa saja. Firman Tuhan itu diisi di sana. Firman Tuhan itu diisi kepada Yesus selama 40 hari 40 malam. Dia komunikasi sama Bapaknya sendiri. Orang kan berpikir, Yesus kan Tuhan, kok dia komunikasi sama Tuhan? Ya, itu nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Kenapa begitu? Tapi yang pasti adalah Tuhan memberi contoh kepada kita dalam kemanusiaannya. Kita harus percaya bahwa dia adalah 100% manusia, dia juga 100% Tuhan. Dia memberi contoh, dan Bapak nggak semena-mena mentang-mentang dia Tuhan. Saya nggak perlu apa-apa, saya udah Tuhan kok.
Saya datang ke dunia untuk nyelamatin kamu. Saya Tuhan. Saya nggak perlu ngapa-ngapain. Nggak jadi contoh. Tapi karena dia punya contoh sebagai manusia 100%, dia memposisikan dirinya sebagai manusia yang taat kepada Bapa di surga. Jadi dia tuh dipimpin oleh Roh Kudus sendiri ke dalam ke padang gurun, ya, ke padang gurun untuk belajar, untuk menerima firman Tuhan, menerima kehendak Tuhan, menerima rencana-rencana Tuhan. Ya. Jadi kalau kita sekali lagi kalau ingin melakukan yang salah, ini adalah pencobaan untuk apa? Jadi pada saat kita mau melakukan sesuatu yang salah, inilah pencobaannya. Pencobaan apa? Untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita ini dibujuk, dirayu, ya, untuk apa? Jangan lakukan apa yang Tuhan mau. Nah, ini yang si setan mau. Ya, itulah dia. Jadi kalau kita melihat pakai kata jika, setan tahu nggak bahwa dia memang Tuhan? Setan tahu nggak Yesus itu Tuhan? Dia tahu. Tapi dia pakai kata jika. Kalau jika atau kalau kamu, nih saya kasih tahu, misalnya misalnya ada tetangga kita lah, siapa yang udah meninggal kira-kira, yang jadi kita nggak janganlah. Misalnya ada Capcay, si Ko Capcay, namanya Ko Capcay, kenal sama keluarga kita nih, keluarga besar kita dia kenal. Kalau kamu nih bener-bener nih turunannya si Ko Avan, turunannya si keluarga Bun, ya, kalau kamu benar-benar keluarga Bun, padahal dia udah tahu saya ini anaknya si Avan, anak Bun. Buktiin. Buktinya apa? Misalnya siapa nama paman kamu? Padahal dia udah tahu namanya misalnya si David Chandra gitu. Oh, David Chandra. Ya saya tahu namanya David Chandra. Ngapain kamu nanya? Kamu udah kenal kan? Nah, itu si setan. Kalau kamu anak Allah, dia udah tahu kamu tuh anak Allah. Dia udah tahu. Tapi tujuannya apa sih setan ngomong kalau kamu anak Allah, jika kamu anak Allah, kamu rubah nih. Ini kita lihat nih ya. Setan pencobaan itu datang ya. Bukan kita lagi enak-enak. Ingat loh. Setan itu makanya ini kembali lagi nih ya. Kita nih yang hidupnya udah keenakan, ya. Hidupnya udah kebanyakan duit. Hidupnya udah ya nyantai lah istilahnya. Sehat, nggak ada penyakit, nggak ada apa. Saking enaknya lupa Tuhan, sama setan mah didiemin. Beneran didiemin. Kenapa? Lu udah lupa Tuhan. Pencobaan itu datang pada saat apa? Pada saat kita di bawah. Ya, pencobaan itu datang pada saat kita di bawah. Yesus 40 hari 40 malam sebagai manusia, nggak makan, nggak minum, dia pasti kelaparan. Di situ dia datang. Nunggu deh si mama, kayak handphonenya muter-muter. Puyeng lihat nih, dengar juga enggak? Dengar nggak, Mah? Dengar. Tahu ngomong apa tadi barusan? I don't think so. Karena nggak konsentrasi ya. Ingat, setan datang pada saat kita itu dalam kondisi yang sangat lemah. Udah bener belum sih handphonenya? Kenapa miring? Besok pakai lem besi biar jangan gerak. Jadi waktu Yesus itu datang, waktu Yesus itu kelaparan, disitulah saat si setan datang. Dia nggak datang pada saat Yesus lagi seger, enggak. Tapi pada saat dia lagi lemah. Ya, dia datang. Dia bilang, kalau kamu ini benar-benar anak Tuhan, anak Allah, ya, kalau kamu ini benar-benar Tuhan, kamu kan lapar. Nih, robah nih batu jadi roti. Kenapa dia ngomong gitu? Karena dia mau supaya Yesus itu menggunakan kekuasaan dia, kekuatan dia, merubah batu jadi roti. Ya. Dia mau lakukan apa? Setan tahu nggak kalau Yesus bisa rubah batu jadi roti? Jangan kan jadi roti, jadi hamburger juga bisa. Jadi capcay juga bisa, jadi bakso goreng juga bisa, jangankan roti. Setan tahu nggak? Tahu.
Cuma dia bilang gini aja, kalau kamu benar-benar Tuhan, tuh rubah tuh batu jadi roti. Ini orang udah kelaparan ini. Kita dari pagi sampai malam nggak makan, kelaparan, kerja mati-matian, di depan mata ada makanan, kita udah nggak mikir kapan tuh makanan dibikin, makanan itu enak enggak. Pernah kan dulu kita masih kecil atau kita masih muda ngomong, aduh kalau lagi lapar makan apa juga jadi enak, betul nggak? Hah? Ini coba benerin dulu deh, handphone si mama muter-muter, nggak konsentrasi ntar ngomongnya. Tadi udah baik-baik, kenapa dirubah-rubah? Tadi udah bener, kenapa diputer-puter? Ini apa ditempel di kaca, dia merosot melulu, merosot Yaudah. melulu. Oh ya udah, sekarang udah nggak merosot. Nggak. Oke, nggak apa-apa. Nah, yang merosot. Ya, nah ini kita lagi ngomongin si setan. Setan bilang, wah nih enak nih ngerjain orang nih. Nyantai aja, kita nggak perlu marah, tungguin aja. Ya, oke. Jadi Tuhan Yesus nih, setan tahu Tuhan Yesus ini Tuhan, dia bisa rubah itu yang namanya roti jadi cacai goreng bisa, kalau mau jadi batu jadi roti bisa. Dia cuma bilang kalau lu anak Tuhan, robah nih. Nih ngomong sama orang yang lagi kelaparan. Ya. Pakai dikasih apa kayak Yung dikasih apa Bapak buku atau apa biar nggak turun? Ya udah, pegang aja. Dipegang aja. Nah, biarin jangan mah, biarin udah kalau udah nempel udah jangan apa-apain lagi. Dipegang aja. Ya udah. Ya udah tangannya. Nah ini. Jadi kita belajar bagaimana ini langsung nih, ini kita ngomongin soal pencobaan. Ini langsung kalau ujian ini depan mata ujiannya. Gimana kita bisa sabar, bagaimana kita bisa menghadapi apa pencobaan-pencobaan yang bisa membuat kita itu apa namanya, kalau api itu dikasih percikan. Nah ini salah satunya adalah seperti ini ya. Jadi kita belajar bagaimana kita sabar, kita bisa melawan si iblis ya, si pencobaan itu datang. Dia nggak suka dengan firman Tuhan, dia paling nggak suka. Dia paling nggak suka sama orang-orang tuh yang mau dengar firman Tuhan, dia nggak suka. Ya ingat, setan itu paling nggak suka sama orang yang mau dengar firman Tuhan. Kalau kita ya dikasih pencobaan gara-gara kita mau baca firman Tuhan, ingat, kita harus bersyukur. Karena kita di jalan yang benar. Kita tracknya benar. Ya, kalau kita lagi baca firman Tuhan, toto ngantuk. Kita lagi dengar firman Tuhan, toto, aduh malas. Jujur ya, kemarin itu saya kerja setengah mampus, capek. Beneran, capek. Tapi tiba-tiba disuruh bikin seperti ini yang baru. Saya sempat tidur dulu setengah jam. Langsung saya melekin mata, Tuhan kasih saya kekuatan, saya mesti bikin ini buat saudara saya. Saya bela-belain sampai jam 1:30 malam, 1 pagi. Mata udah, aduh sepet. Tapi saya harus selesaikan ini. Bangun tadi pagi. Saking excitednya, saking senengnya. Jam 5 mata melek. Tidur 1:30, jam 5 mata melek. Saya lihat jam, aduh baru jam 5, masih ada 2 jam lagi saya tidur lagi. Saya tidurin, saya takut puyeng. Jam 7 bunyi alarm, saya bangun beneran, saya mesti kasih tahu kalian gitu loh. Ya. Nah, jadi setan itu gunain kekuasaan Tuhan. Nah, ini orang lagi lapar, bisa bikin apa aja, ya dia pasti bikin. Kayak kita dulu masih kecil, aduh kalau lagi lapar, makan apa juga enak. Ya. Tapi Yesus patuh, Yesus nggak mau lakukan itu. Jadi di sini adalah kepatuhan itu penting, kita harus patuh atas kehendak Tuhan. Ya. Kalau kita berjalan sama Tuhan, ya, kita ini menjadi orang yang patuh kepada Tuhan, kita tuh nggak akan gampang jatuh. Tapi kalau kita tidak mematuhi kehendak Tuhan, repot, masalah datang, gubrak, jatuh, beneran.
Kita ini bisa gampang banget dibujuk. Kita gampang banget dirayu. Beneran. Sama si setan. Gampang sekali kita dibujuk dan dirayu sama si setan. Ya. Kadang-kadang kita bisa melihat, misalnya orang bilang ini, orang bilang itu, kita ikutin. Kita lihat orang melakukan ini, orang melakukan itu, kita ikutin. Ya. Asik, dengerinnya asik. Ya. Atau kita terbujuk untuk berkata sesuatu yang seharusnya kita tidak katakan. Terbujuk. Contoh, waktu kita marah, pasti keluar kata-kata yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita marah, kita dibujuk. Ayo ngomong, ayo keluarin. Keluar ceder. Bahasa yang tidak baik. Ya. Atau kita melihat sesuatu yang nggak perlu kita lihat. Dibujuk, dirayu. Nggak apa-apa, lihat aja. Kamu tuh ya, Tuhan ngertilah. Jika kamu anak Tuhan, Tuhan pasti ngerti kenapa kamu mau lihat yang itu. Harusnya nggak boleh lihat, tapi kita mau lihat. Dirayu, dibujuk. Kita udah tahu konsekuensinya, tapi karena bujukan rayuan itu, kita mau lihat. Atau kita mikir yang harusnya kita nggak pikirin. Nggak boleh kita pikir itu. Tapi si pencoba, si setan bilang apa? Siapa bilang nggak boleh mikir itu? Boleh aja. Dia udah tahu belum? Dia udah tahu. Saya udah tahu belum? Saya juga udah tahu. Sama kayak Yesus. Yesus tahu dia bisa bikin roti, batu jadi roti bisa. Dia bisa. Ya. Jadi kembali lagi, pencobaan itu adalah apa? Bujukan rayuan agar kita melakukan sesuatu di luar kehendak Allah. Nah, bentuknya apa? Macam-macam bentuknya. Saya sudah bilangin bentuknya macam-macam. Kayak tadi bentuknya yang kalau kita pikirin sesuatu yang nggak boleh, lihat sesuatu yang nggak boleh, dengerin sesuatu yang nggak boleh. Nah itu bentuk-bentuknya macam-macam. Jadi pencobaan itu datang macam-macam. Setan tuh kasih pencobaan yang paling jitu buat kita. Dia tahu masa lalu kita, dia tahu kelemahan kita, dia tahu, dia pakai itu terus. Ya. Lalu si setan. Nah ini kita ngomong si setan. Ini sekarang ngomong dalangnya nih. Ya. Setan, yang namanya setan nih ya, ingat semua nih anak-anak terutama ya. Kita ini mikir setan dulu apa? Wow, ada tanduknya, ya giginya ini, ada buntutnya, pegang apa tuh sapu yang ada itu. Itu kalau kita pikir-pikir itu setan bukan kayak begitu, harusnya itu gambaran manusia kayak setan gitu, mukanya serem, rambutnya panjang, ya gimana? Bukan. Ya. Kita mesti tahu dulu siapa setan. Setan yang sesuai dengan firman Tuhan ya, kita mesti tahu. Ya. Setan itu adalah makhluk ya. Makhluk apa? Makhluk yang benar-benar pinter. Setan itu makhluk ciptaan Tuhan tuh yang benar-benar jenius kalau boleh dibilang. Ya. Dia tuh pinternya tuh di luar manusia. Manusia paling pintar pun kalah pintar sama dia. Tapi sifatnya jahatnya minta ampun. Dia pintar tapi jahatnya minta ampun. Nah, itu si setan. Dan tugas dia bikin kejahatan di mana-mana. Bikin kejahatan supaya dunia ini jadi dunia jahat. Jadi kerajaan-kerajaan dia. Karena dia jahat, dia mau bikin kerajaan yang jahat. Itu si setan. Jadi kita mesti tahu dulu si setan ini adalah lawan kita ini bukan sembarangan. Lawan kita ini yang ininya nih jalan. Lu bilang lu pinter, sama dia mah gak ada artinya, kecil. Setan itu penipu bukan terbaik, bahkan dia udah di atas terbaik. Penipu ya. Kita nipu segini, dia mah ya ini mah makanan hari-hari. Maka disebut sama Yesus bahwa dia itulah bapak segala pendusta. Dia bapak dusta dia. Ya. Jadi kalau kita nih, orang Kristen, dengan sadar melakukan sesuatu di luar kehendak Tuhan, udah. Itu yang dia mau. Kalau kita melakukan sesuatu di luar kehendak Tuhan, kita udah dipegang sama setan. Kita udah kalah sama si setan. Beneran. Itu yang dia mau. Apa tujuan utama dia kepada kita orang Kristen? Menghancurkan hidup kita. Menjauhkan diri kita dari Tuhan.
Itu tujuan dia punya tujuan dalam kesetanan dia tuh itu aja, nggak ada yang lain. Jadi kita mesti tahu dulu siapa lawan kita. Lawan kita setan. Setan itu bukan sembarangan makhluk. Ya. Pertanyaannya, dari mana asalnya sih setan? Ada yang tahu asalnya dari mana setan? Kita udah belajar banyak. Hah? Dari mana? Malaikat Tuhan. Dia malaikat, betul. Dia itu malaikat yang di surga dulunya. Ya, dia itu karena dia mau menjadi Tuhan, dia dibuang kemana? Ke bumi. Bisa nongol-nongol di Taman Firdaus ya. Di Taman Eden dia tiba-tiba ada. Dia bikin apa? Dia bikin onar, dia bikin macem-macem. Bikin apa? Bikin manusia jatuh ke dalam dosa. Pertanyaannya, Adam dan Hawa itu dicobain sama setan nggak? Dicobain. Dicobain cuma sedikit. Makan aja tuh. Udah, makanan dimakan. Pencobaan si Adam sama pencobaan Tuhan Yesus beda. Ya, itu bedanya. Pencobaan Adam sama pencobaan Yesus beda. Maka dari itu, pencobaan kita sama pencobaan Yesus itu benar-benar beda. Pencobaan yang kita alami itu bukan pencobaan yang nggak ada artinya dibandingkan pencobaan yang Yesus alami di padang gurun. Ya, jadi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, sejak setan dibuang ke bumi, tugas dia dari sejak penciptaan sampai hari ini tuh dia kerja keras untuk menghancurkan hidup manusia, untuk membuat manusia itu jatuh jauh dari Tuhan. Ya. Ada yang bilang begini nih, oh saya jatuh ke dalam dosa nih gara-gara setan yang bikin nih, setan yang bikin saya jatuh ke dalam dosa. No. Jangan pernah berpikir bahwa kita jatuh ke dalam pencobaan itu setan yang bikin. Bukan. Ingat. Ya, jangan salah pikir. Jangan pernah nyalain setan. Kalau kita jatuh ke dalam pencobaan dia, itu setan yang bikin. Ya. Dia tidak bisa bikin kita melakukan itu. Ingat, dia tidak bisa bikin kita melakukan atau jatuh ke dalam pencobaan itu. Dia bujuk, betul. Dia rayu, betul. Tapi untuk kita lakukan itu, bukan tugas dia. Untuk kita jatuh ke dalam pencobaan itu, bukan tugas dia. Untuk kita melakukan sesuatu yang bukan kehendak Tuhan, itu bukan tugas dia. Itu tugas kita. Kita punya keinginan pribadi. Kita punya kemauan sendiri. Ini di depan kita nih, ada kehendak setan, ada kehendak Tuhan. Disuguhin. Setan rayu-rayu terus, ayo bikin. Kita suruh pilih. Semua ada di tangan kita. Kemauan kita sendiri loh. Kalau kita jatuh ke dalam pencobaan si setan, gara-gara bujukan dia, itu kita sendiri yang bikin. Ingat itu. Makanya Tuhan bilang, kita dikasih apa? Dikasih keinginan pribadi untuk memilih. Kamu mau jadi anak Tuhan, silakan. Mau jadi anak setan juga silakan. Orang bilang free will. Jadi jangan pernah nyalain setan kalau kita jatuh ke dalam pencobaan, jangan nyalain setan, nyalain diri sendiri. Dan itu yang dia mau. Itu yang setan mau. Jadi kita mesti ingat itu ya. Jadi jelas ya, setan ini bukannya hanya bukan makhluk tukang coba, tapi ini benar-benar makhluk yang punya kekuatan sangat kuat sekali. Bahkan saking sintingnya, saking gilanya, saking jahatnya, Tuhan sendiri dicobain. Dia tahu nggak Yesus Tuhan? Dia tahu, dia cobain. Tuhan dicobain. Mana ada orang berani nyobain Tuhan? Cuman setan. Ya. Jadi kalau kita kembali lagi ke dalam Matius 4 tadi, Yesus itu sebelum memulai pelayanan dia berkomunikasi sama Tuhan 40 hari 40 malam, bilangnya puasa.
Padahal dia belajar sama Tuhan. Langsung dia belajar. Jadi ini kita nih, orang-orang seperti saya, orang-orang seperti si Budi, yang diberikan kesempatan sama Tuhan untuk bisa melayani, jangan pikir gak ada pencobaan. Waktu kita dibaptis nih, kita sudah menerima Tuhan, plok, langsung pencobaan itu datang setiap hari. Ya. Dia nggak suka. Dia nggak suka tuh. Ini anak jadi anak Tuhan. Dia nggak suka. Dia sikat setiap hari. Dia kasih terus pencobaan. Kita pertama kali dibaptis, kita masih punya kekuatan Tuhan. Kita masih punya Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita baca firman Tuhan setiap hari. Sehingga kita bisa mengalahkannya. Tapi karena pencobaannya tiap hari dihajar terus, kita mulai mundur. Bahkan sudah nggak pernah baca lagi firman Tuhan. Habis kita. Ya. Setan itu bukannya mau apa namanya? Setan itu bukan mau menjatuhkan kita. Bukan hanya menjatuhkan kita. Ingat, setan itu bukan hanya mau menjatuhkan kita. Dia mau apa? Dia mau rangkul. Dia mau rangkul kita. Supaya kita nggak kemana-mana. Supaya kita jangan ikut Tuhan. Itu dia punya goal. Apa itu goal? Tujuan. Ya. Tujuan dia mau ngerangkul kita loh. Ingat. Ya. Jadi dia datang pada saat kita itu mau mulai pelayanan. Buat dia waktu yang tepat nih. Si Hendrik mau mulai pelayanan nih. Sikat. Tiap hari saya dikerjain. Beneran. Tapi ya saya akan potong banyak. Sebenarnya ceritanya banyak. Jadi saya potong aja deh. Jadi apa sih lawannya si setan, jurus jitunya setan, jurusnya Tuhan Yesus ngalahin si setan? Cuma satu, firman Tuhan. Yesus bilang, ada tertulis, dia pakai firman Tuhan. Ada tertulis, dia pakai firman Tuhan. Ada tertulis, dia pakai firman Tuhan. Makanya, pada saat dia berpuasa, 40 hari, 40 malam, dia itu mendapat firman Tuhan yang banyak. Ya, dia dapat tuh firman Tuhan yang banyak. Dia pakai. Dia nggak neko-neko. Iya juga ya, kalau saya bisa rubah batu jadi roti. Nggak pikir ke sana aja, langsung bilang, firman Tuhan bilang, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Itu yang dia pakai. Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, mau ngalahin apa? Ingat, di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, ada yang bisa bacain? Tolong. 1 Korintus 10 ayat 13, ada yang bisa bacain? 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kemampuanmu. Sebab Allah itu setia. Pada saat kamu dicobai, Dia akan memberikan padamu jalan keluar. Karena begitu hafalannya. Ya, betul. Itu udah salah, tapi ada yang kurang. Yang kurang apa? Allah itu setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kemampuanmu, kekuatanmu. Dia tidak akan membiarkan kita. Setan itu kasih kita pencobaan di luar kemampuan kita loh. Setan itu mencobai kita di luar kemampuan kita, tapi Tuhan sendiri yang bilang kamu tidak akan dicobai di luar kekuatanmu. Dari mana kita bisa di luar kekuatan? Kalau kita ada firman Tuhan, seberapa berat pencobaan itu jadi ringan. Karena apa? Karena kita hebat, karena kita baca firman Tuhan. Bukan, karena Yesus sudah ngalahin. Kita bisa mengalahkan yang namanya pencobaan itu bukan karena kita, tapi karena Yesus sudah ngalahin duluan. Maka disebut pencobaan biasa. Pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa. Nggak sama dengan Yesus, nggak sama. Setan itu nyobain Tuhan.
Bukan nyobain manusia, nyobain Tuhan. Jadi pencobaannya setan kepada Yesus itu bukan bukan pencobaannya setan kepada manusia, bukan, kepada Tuhan. Kita ini bukan Tuhan. Jadi pencobaannya beda. Tuhan dicobain. Artinya lebih dahsyat dari apa yang kita alamin. Itu disebut kenapa pencobaan biasa. Ya, kamu biasa aja tuh, manusia punya. Saya aja Tuhan dicobain, kan gila setan. Ya. Ingat, kita tidak akan pernah menang. Tidak akan pernah menang melawan strateginya setan kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan. Ya. Jadi, kita harus banyak memiliki perbendaharaan firman Tuhan di dalam kepala kita. Kalau kita cuma punya satu, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih karunia Allah kepada kita, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal doang. Cuma satu yang di kepala kita, Yohanes 3:16. Dikasih pencobaannya apa? Marah-marah. Misalnya, marah sama orang. Memakai firman Tuhan, karena begitu besar. Nggak ada urusannya. Firman Tuhan kan banyak. Jangan marah. Jangan cabul. Jangan bersaksi dusta. Jangan menyembah berhala. Kan banyak firmannya. Kamu harus menyembah Tuhan. 10 hukum Tuhan itu lengkap. Hukum Taurat. Itu harus hafal, kita harus tahu itu. Jadi pada saat si pencoba itu datang, wah Tuhan jangan kasih saya kemarin marah-marah di toko saya. Kesel banget. Kena saya sama si setan. Pencobaan itu. Pagi-pagi. Gini, saya punya tukang cuci piring. Ya, tukang cuci piring ini orang ini ya. Nggak tahu dia kepinteran, atau nggak tahu dia tolol, atau nggak tahu dia gimana pikirannya. Masa cuci piring, toko punya cuci piring kan punya sendok, toko kan punya sendok. Masa setiap bulan saya mesti beli sendok? Mana ada orang tiap bulan beli sendok. Saya tanya, ini sendok lu makan? Kemana sendok? Hilang. Sendoknya habis. Saya beli 2 lusin. Ada 24. Saya bilang, bulan lalu, ini bukan bulan ini doang ya, ini tiap bulan. Bulan lalu saya beli 2 lusin sendok. Ini hari ini saya mau pakai. Saya lihat sendok saya tinggal 4. Cuma tinggal 4. Kasih lihat dia nih. Ini sendok tinggal 4. 20 lagi kemana? Saya tanya. Oh, saya nggak tahu. Yang cuci kan lu, saya bilang. Lu yang cuci. Lu bilang nggak tahu. Lu kasih gue sendok 4. Gue kasih lu 24 biji. Lu kasih gue balik 4. 20-nya kemana? Lu makan. Itu sendok. Lu kesurupan makan sendok. Ngamuk lu saya. Beneran. Lu masih mau kerja di sini nggak, saya bilang. Saya tantang dia gini. Mulai hari ini. Ya, kamu harus tahu. Orang yang paling saya sayang di dalam restoran ini, kamu. Karena kamu kerjanya yang paling berat. Nyuci piring itu paling susah. Saya paling sayang. Kamu pecahin piring hampir tiap hari. Masa ada orang pecahin piring tiap hari? Tiap hari pecahin piring. Habis dong toko. Piring pecahin terus. Marah sih boleh marah. Jangan piring orang pecahin. Emang nggak pakai duit belinya. Piring pecahin, sendok hilang, garpu hilang, sumpit hilang. Masa semua toko segala hilang? Tiap bulan mesti beli sumpit, beli garpu. Mana ada yang kayak begitu? Hah? Udah saya diemin. Tapi kemarin bikin saya marah. Saya bilang, saya tantang. Mulai hari ini, kalau sendok hilang 1, lu bayar. Piring lu pecahin 1, lu bayar. Dia takut. Dia bilang sama teman saya hari ini hari terakhir saya kerja, saya mau berhenti. Teman saya lapor. Dia mau berhenti. Bagus dia mau berhenti. Berarti dia benar-benar lakukan. Berarti dia buang itu sendok. Karena dia kesel. Berarti benar dia pecahin dengan sengaja. Ngomong bulan habis. Ini ngomong bulan habis. Dia bawa piring 1 ini, 1 ember. Gumbrang jatuh, piringnya pecah semua. Mau marah nggak? Ini sendok hilang belum beres, piring dipecahin sama dia. Nah itu. Ngamuk lu saya beneran. Pencobaan tuh ngamuk lu. Cuma saya berdoa sama Tuhan, Tuhan jangan sampai saya keluar kata-kata yang nggak baik. Tuhan pakai itu beneran. Saya nggak keluarin, nggak menghina dia, nggak ngatain dia, nggak. Orang mana? Orang Indo. Orang Madura.
Orang ini, orang Meksiko. Oh, Saya ngomong Inggris nggak ngerti. Saya nggak ngatain dia. Cuma saya bilang, kemana? Cuma saya mau tahu kemana. Jawabnya, I don't know. Saya nggak tahu. Nah, lu yang cuci, masa lu nggak tahu? Sendok kemana? Kan kita kasih cuci nih. Ini sendok dari customer nih, ada sendok 24 biji. Lu cuci nih, iya. Lu balikin gua 4. 20-nya lu kemanain? Lu makanin beneran. Enggak kan? Nah itu. Terus saya berdoa sama Tuhan. Saya langsung berdoa, Tuhan tolong, Tuhan ini udah mau ngamuk ini. Udah mau ngatain ini sembarangan nih. Tapi Tuhan kasih saya kekuatan untuk tidak ngatain orang. Ya. Jadi kembali lagi, kita harus punya firman Tuhan sebanyak-banyaknya kepada kita. Jadi apa? Kalau pencobaan itu datang, ada firman Tuhannya. Tangkis dengan firman Tuhan. Tangkis dengan firman Tuhan. Itu jurus jitunya Tuhan. Itu jurus jitunya Yesus untuk bisa mengalahkan pencobaan. Ingat itu. Jadi kita mesti tahu si setan itu adalah lawan kita yang dahsyat. Kita harus melawan dia dengan firman Tuhan yang jauh lebih dahsyat dari dia. Ya. Ada lagi modelnya gini. Orang Kristen pakai firman Tuhan. Setan pakai nggak firman Tuhan mendukung statementnya dia? Dia pakai. Dia bilang, kalau kamu anak Tuhan, jatuhin diri kamu. Sebab ada tertulis, dia pakai juga firman Tuhan loh. Setan pakai firman Tuhan loh. Untuk apa? Untuk mendukung dia punya statement. Mendukung dia punya teori. Pernah nggak terjadi dalam kehidupan kita? Ada orang melakukan kesalahan, dia pakai firman Tuhan. Banyak. Tahu nggak yang paling banyak siapa? Pendeta. Saya mau ngomong apa adanya. Ada pendeta yang dengar ini, merasa terhina. Jangan merasa terhina. Anggaplah sebuah teguran. Udah tahu dia salah, dia pakai firman Tuhan. Dia bilang, firman Tuhan ada ngomong begini. Oh ya? Lupa, ada firman Tuhan yang lain. Jangan lakukan itu. Kamu pakai firman Tuhan boleh, kata Yesus. Tapi ada firman Tuhan yang lain kok. Kan bilang kalau kamu anak Allah, kamu jatuh ke bawah, lompat ke bawah, kaki kamu tuh nggak akan terantuk di bawah. Yesus bilang, oh ya? Ada firman Tuhan yang bilang apa? Kamu harus jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jadi, pernah nggak saya mengalami itu? Pernah. Pakai firman Tuhan. Itu firman Tuhan buat mendukung elu. Buat mendukung teorinya elu. Mendukung kata-kata elu yang menurut saya kamu salah. Lu pakai firman Tuhan, boleh. Gua pakai firman Tuhan yang lain. Nih, ada firman Tuhan buat lu nih, jebret. Ayo. Ada pendeta ngomong pakai firman Tuhan, padahal dia salah. Dia karena dia salah, mungkin dia nggak tahu dia salah atau benar. Buat saya itu dia salah. Jelas-jelas dia salah. Pakai firman Tuhan. Saya hajar pakai firman Tuhan lain. Emang firman Tuhan cuma satu, firman Tuhan banyak. Itu firman Tuhan cuma buat mendukung lu doang supaya lu kelihatannya wah bener. Enggak, enak aja. Emang ada firman Tuhan yang lain. Jangan ini, jangan itu. Terutama pendeta. Pendeta, saya hajar pakai Yeskiel 38. Saya hajar pakai itu. Bilang apa? Kamu nih ya, sebagai gembala domba atau gembala sidang, kamu tuh makanin. Tuhan bilang apa? Kamu makanin tuh domba-dombanya, kamu makanin, dibilang sama dia. Kamu bikin diri kamu gemuk sendiri. Gembala model apa begitu? Kata Tuhan di Yeskiel 38. Lalu Tuhan bilang apa? Aku akan ambil itu domba semua. Jadi jangan heran kalau ada pendeta itu diusir. Jangan heran kalau ada pendeta itu gerejanya berantakan. Jangan heran kalau ada gereja berantakan gara-gara pendetanya mau makan domba-dombanya. Diambil Tuhan. Lawannya Tuhan sendiri. Karena jemaatnya nggak bisa ngapa-ngapain. Karena jemaatnya kalah. Lawannya Tuhan. Beneran disikat sama Tuhan. Jangan main-main loh. Kita bisa lihat, kita udah kan orang buta. Lu pakai firman Tuhan, gua pakai firman Tuhan. Tapi firman Tuhan yang benar. Jangan merasa benar karena firman Tuhan. Karena ada firman Tuhan yang lain mengatakan jangan ini, jangan itu. Nah itu kita harus sadar itu. Ya. Kadang Tuhan pakai siapa? Teman baik kita. Setan pakai teman baik kita untuk nyobain kita. Bahkan apa? Keluarga sendiri. Ingat, paling gampang jatuh kalau keluarga sendiri yang bikin. Ya nggak anak lah, ya nggak istri lah,
Ya nggak suami lah, saudara lah, koko, adik semua bikin kita jatuh paling gampang. Ya. Jadi undangan saya malam ini adalah apakah kita sudah baca firman Tuhan sebanyak mungkin? Apakah kita sudah lupa hidup kita udah kelewat enak? Sehingga kita nggak pernah baca firman Tuhan lagi. Sedangkan lawan kita, si setan, yang namanya Alkitab, hafal luar kepala. Dari Kejadian sampai Wahyu, dihafal luar kepala. Dihafal. Dia kalau suruh bikin Alkitab nih, dia kalau disuruh bikin Alkitab, nih yang namanya setan, dia bisa bikin sendiri loh. Dari depan sampai habis dia bisa bikin, titik komanya dia tahu di mana. Itu lawan kita. Setan itu lawan kita yang tahu kekuatan kita. Setan itu tahu yang namanya firman Tuhan. Kalau dia lebih tahu firman Tuhan dari kita, habis. Habis kita. Jadi kita juga harus tahu firman Tuhan yang menguatkan kita. Dan ingat, kalau kita bisa mengalahkan pencobaan, kalau kita bisa melewati pencobaan, bukan karena kita hebat, tapi karena kita beda. Karena kita sudah ada Kristus di dalam kita. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa aku akan memberikan kamu penolong, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Kalau kita dibilang kita orang Kristen, kita kenal Kristus, tapi nggak punya Roh Kudus, kembali lagi, saya sarankan, jangan ngaku-ngaku Kristen. Malu-maluin Tuhan. Kita yang hidup sebagai anak Kristus, kita harus punya Roh Kudus. Harus. Ingat, karena Roh Kuduslah yang akan membantu kita melawan pencobaan itu. Menguatkan kita. Memberikan kita ingatan lagi. Firman Tuhannya. Jangan ini, jangan itu. Dan kita bisa memilah mana yang benar, mana yang enggak. Dan kita bisa melihat bahwa teman kita ini salah. Kita bisa melihat bahwa saudara kita ini salah. Kita bisa melihat istri kita ini salah. Kita bisa melihat bahwa anak kita salah. Bukan karena pikiran kita. Tapi karena roh yang ada di dalam hidup kita itu yang memberitahu. Kasih tahu tuh, istri kamu itu salah. Kasih tahu dengan penuh kasih. Kasih tahu dengan penuh hikmat. Jangan nuduh. Kenapa? Kalau kamu nuduh, itu tuduhan balik ke kita. Kenapa? Ya kita sama dia. Emang kalau kita ngasih tahu orang, kita nggak pernah lakukan? Pernah. Karena kita pernah lakukan, ya kita kasih tahu. Kita ini masih manusia berdosa. Jadi jurus jitunya Tuhan Yesus adalah satu, cuman satu. Firman Tuhan. Kalau kita baca setiap hari, firman itu nempel di kepala kita, kita bisa lawan dia. Kita sudah dengar pendeta lah, pengajar, ngajarin kita untuk baca firman Tuhan di gereja. Kita mah iya aja di gereja. Pulangnya, udah makan-makan, lupa semua. Jangan, mulai hari ini jangan. Kalau ada teguran atau ada ajakan, undangan untuk baca. Sebanyak-banyaknya, ingat sebanyak-banyaknya. Bukan ngafal ya. Ingat. Menghafal itu beda dengan mengingat. Dan melakukan. Melakukan itu tiap hari. Apa yang kita ngomong itu selalu firman Tuhan yang keluar. Tanpa sadar firman Tuhan keluar dari mulut kita. Itu belajar namanya. Contoh tadi Budi dia bisa hafal. Yang namanya 1 Korintus itu satu hafalan yang baik gitu. Ya. Jadi undangan saya malam ini adalah kapan kita mau mulai membaca firman Tuhan lagi? Besok? Minggu depan? Tahun depan? Kalau kita bisa hidup besok. Kalau kita bisa hidup minggu depan. Kalau kita bisa hidup tahun depan. Kalau Yesus datangnya besok. Repot. Kalau Yesus datang minggu depan, repot. Kalau Yesus datangnya tahun depan, lebih repot lagi. Kenapa? Udah keenakan setahun nggak ngapa-ngapain. Keenakan nggak pernah baca kitab. Keenakan berbuat dosa. Semua ada di tangan kita. Bukannya maunya Tuhan, bukan maunya setan. Maunya kita. Kita mau ikutin Tuhan atau mau ikutin setan. Itu pilihan di tangan kita semua. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang ke hadapan Tuhan untuk mengucap syukur atas waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Waktu yang begitu berharga, di mana kami belajar untuk bisa mengenal Tuhan dengan lebih baik.
Tuhan sudah mengajar kami bagaimana menghadapi si setan. Dan Tuhan sudah menegur kami semua untuk bisa selalu dekat kepada Tuhan, mendekatkan diri kami kepada Tuhan, mendengar Tuhan, membaca firman Tuhan. Agar setiap pencobaan yang datang itu menjadi pencobaan yang biasa. Karena Yesus menghadapi pencobaan yang luar biasa. Sehingga kami bisa melewatinya bersama dengan Kristus. Biarlah Tuhan berikan kami hati untuk rindu membaca firman Tuhan. Memberikan kami hati untuk selalu ingat akan firman Tuhan. Dan kami mohon kepada Roh Kudus sendiri menguatkan, memberikan kekuatan, memberikan kesanggupan untuk bisa melawan pencobaan itu. Bukan kami, tapi Roh Kudus sendirilah yang sudah menang atas pencobaan itu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk keluarga besar kami, Kau berkati, terutama bagi Mabel yang ada di luar Indonesia, di Taiwan. Mari Tuhan pimpin hidup dia, agar dia menjadi anak yang benar, yang baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan pilih dalam hidup dia, itulah menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh keluarga besar kami, kesehatan kami semua, pekerjaan kami, keluarga kami, anak kami, istri kami, suami kami, cucu kami, ke dalam tangan Tuhan. Biarlah persekutuan ini terus Tuhan jaga sampai Tuhan kembali kedua kali, menjemput kami semua, tidak ada satupun yang ketinggalan. Terima kasih Bapa, kami akan berpisah satu sama lain. Tuhan pimpin bagi mereka yang ingin beristirahat, agar mereka boleh beristirahat dengan baik, dan memberikan kekuatan baru besok hari. Supaya mereka boleh melakukan aktivitas mereka, dan mereka boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan sudah meminta kepada nama yang diberikan Tuhan Yesus sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami memohon dan berdoa. Amin. Oke, terima kasih semuanya.